Selamat siang semua. Perkenalkan nama saya Widya Nanda. Di sini saya akan menjelaskan tentang membuat sebuah gagasan tentang bagaimana cara mendapatkan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi di masa pandemi saat ini. Perekonomian daerah DKI Jakarta pada triwulan 2 2021 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan 3,31%. Pada awal 2021 telah dilakukan vaksinisasi sekitar 140 vaksin dan di luar ini lebih besar dari 20 telah masuk uji klinis. Kapasitas produksi 250 juta per tahun untuk seluruh jenis vaksin COVID-19. Pada periode Agustus 2020, jumlah pengangguran meningkat 2,67 juta orang, ditambah lagi sekarang adanya virus COVID-19 yang menambah tingkat pengangguran makin tinggi, kira-kira 5,23% menjadi 7,% Jadi penurunan jumlah pekerja sebanyak 9,46 juta pekerja. Selain itu, terjadi peningkatan jumlah pekerjaan paruh waktu atau setengah pengangguran sekitar 4,83 juta orang dan menyebabkan perekonomian berkurang. Nah, latar belakangnya pekerjaan layak adalah suatu pekerjaan yang dilakukan atas dasar kemauan diri sendiri dan mendapatkan hasil yang cukup untuk membiayai kehidupan orang tersebut secara layak. Pekerjaan layak bisa didapatkan jika kita mempunyai skill dan kemampuan yang benar-benar kita sukai. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatnya kemampuan suatu perekonomian dalam memproduksi barang atau jasa. Selain meningkatkan perekonomian, ada juga penurunnya perekonomian yang terjadi pada masa pandemi saat ini. Menurunnya perekonomian saat ini disebabkan karena adanya bencana COVID-19. Terdapat masyarakat penurunan dan banyaknya karyawan di PHK. Karyawan di PHK karena kurangnya pemasukan dan perusahaan terus tetap membayar hasil kerja karyawan, makanya terjadi PHK besar-besaran. Pada masa krisis seperti ini, pemerintah melakukan langkah mitigasi dan kerjasama untuk menekan penyebaran COVID-19, sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi. Sebagian besar negara maju bahkan terperangkap dalam resesi ekonomi. Hanya segelintir negara di dunia yang masih mampu menghadapi dampak pandemi COVID-19. Jumlah pengangguran yang ada di DKI Jakarta semenjak pandemi COVID-19 sebanyak 5.572.000. Selain itu, pemerintah provinsi DKI Jakarta masih terus menyelenggarakan proses kolaborasi pelatihan di berbagai bidang. Contohnya seperti IT, Tata Boga, Tata Busana, UMKM, Tata Rias, transportasi, desain grafis, dan masih banyak yang lainnya. Salah satu masalah yang sering terjadi di Indonesia, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi yang kurang. Banyaknya orang yang mempunyai pekerjaan yang serius namun dengan gaji yang bercanda, contohnya seperti kuli bangunan, dan ada juga yang kerja bercanda namun tetap digaji serius. Ya, contohnya seperti pelawak, kekurangan peluang kerja dan layak secara terus-menerus, investasi yang tidak memadai, dan rendahnya konsumsi pengarahan pada erosi kontrak sosial. Apa itu erosi kontrak sosial? Erosi kontrak sosial itu seperti penilaian suatu ekonomi yang lebih lengkap bagi individu sebagai pekerja, konsumen, dan penabung. Contohnya seperti
kerjasama antar tim sepak bola dengan sponsornya. Pekerjaan layak adalah pekerjaan yang dilakukan atas kemauan atau pilihan diri sendiri, memberikan penghasilan yang cukup untuk membiayai hidup secara layak dan berharkat, serta menjamin dari keamanan dan keselamatan fisik maupun psikologis. Nah, pada masa pandemi ini, karyawan yang diberhentikan karena kurangnya pemasukan dari perusahaan itu sendiri, bertambahnya pengangguran akan mempengaruhi suatu pertumbuhan ekonomi. Bertambahnya tingkat pengangguran sejak Februari 2020 sampai 29 Mei 2020 telah mencapai kisaran 4,8% sampai 5% dari total angkatan kerja. Jumlah karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK yang dirumahkan telah mencapai lebih dari 1,2 juta orang akibat pandemi COVID-19. Gelombang PHK diperkirakan mencapai puncak pada tahun 2021. Maka pemerintah membantu dengan bansos dan memberikan kartu prakerja untuk masyarakat DKI Jakarta. Prakerja adalah suatu program pelatihan tidak hanya untuk warga DKI Jakarta, tapi untuk semua warga negara Indonesia yang belum memiliki keterampilan apapun. Uang yang diberikan oleh pemerintah dalam program prakerja ini sebanyak 600.000 dan bisa ditarik secara tunai lewat ATM BCA. Beberapa perusahaan telah menanggapi kasus krisis kesehatan dengan cara pengurangan karyawan, cuti, bahkan memotong upah lembur karyawan, serta melakukan pembukuan rekrutan. Ada beberapa cara untuk tetap mendapatkan pekerjaan selama pandemi COVID-19. Latihan wawancara pekerjaan melalui via telepon dan video call. Pamerkan keterampilan yang kamu bisa. Fokus membuat surat lamaran pekerjaan. Tetap update pada status lowongan pekerjaan. Selain itu, semua harus memiliki orang dalam jika ingin melamar sesuatu pekerjaan. Pada masa pandemi COVID-19 sudah hampir setahun lamanya. Untuk membangkitkan kembali perekonomian nasional di tengah pandemi, pemerintah berusaha agar perekonomian kembali bergerak ke arah positif. Total penyaluran anggaran untuk pemulihan ekonomi untuk koperasi UMKM telah mencapai 11,84 juta triliun. Angka itu 9,59% dari total dana yang dianggarkan untuk koperasi dan UMKM sebesar 123,46 triliun. Pemulihan ekonomi nasional dilakukan dengan pengambilan sebuah kebijakan fiskal dan moneter yang kooperatif. Pemerintah juga mengalokasikan dana APBN 2020 untuk pemulihan ekonomi sebesar 695,23 juta triliun. Karena ekonomi sedang dalam pemulihan, pemerintah memberikan bantuan sosial berupa bansos kepada rakyat DKI Jakarta berupa uang tunai sebesar 300.000 setiap per bulan dan diberikan kepada masing-masing kepala keluarga. Pemerintah mencoba melakukan yang terbaik untuk kita sebagai masyarakat yang memberikan sebuah bantuan. Namun masyarakat tetap tidak mau menuruti aturan yang telah dibuat, contohnya seperti berdiam diri di dalam rumah, mengikuti protokol yang telah dibuat, dan kadang juga masih ada yang melanggar untuk tidak memakai masker di luar rumah. Selain itu, banyak orang yang melakukan pernikahan di masa pandemi dengan acara yang sangat meriah.
kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat, namun tetap pemerintah yang disalahkan. Pada masa pandemi COVID-19, banyak yang terkena PHK. Banyak masyarakat yang membutuhkan sebuah lowongan pekerjaan untuk mempertahankan hidupnya. Di masa pandemi ini, banyak orang yang mengambil keuntungan bahkan sampai rela menipu agar tetap mendapatkan uang. Salah satu dari penipuan yaitu menggunakan modus lowongan pekerjaan. Modus penipuan akan meminta uang jaminan sebesar Rp300.000, bahkan lebih, untuk membuat ID card dan lain-lain. Untuk membuat si korban percaya, kalau sudah memberikan uang yang diminta, penipu akan mengiming-imingi interview oleh manajer. Biasanya penipuan akan menghubungi ke WhatsApp ataupun email. Namun kalau penipu sudah mendapatkan uang yang diinginkan, biasanya dia akan langsung memblokir kontak korban. Sebaliknya, kalau korban belum mentransfer uang kepada penipu, dia akan terus-menerus mempengaruhi korban agar si korban percaya kepada penipu tersebut. Terkadang juga si korban yang pura-pura mempercayai, bahkan ada yang memberikan bukti transfer palsu untuk mengerjai balik si penipu agar jerak. Namun kalau penipu sudah mengetahui bahwa dia ditipu balik oleh calon korbannya, biasanya dia akan emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan. Kalau penipu sudah memberikan nomor rekening sebesar yang diinginkan, kita melaporkan nomor rekening si penipu kepada kepolisian agar rekening tersebut bisa langsung diblokir dan tidak ada lagi orang-orang yang tertipu lagi. Selain itu, polisi akan menindaklanjuti kasus tersebut dan pelaku akan segera ditangkap dan dipenjarakan dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan maksimal 4 tahun penjara. Pasal 378 KUHP, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara selama 4 tahun. Target pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, ada metadata indikator adalah untuk mengukur jumlah pengangguran yang ada di DKI Jakarta. Yang kedua, ada kegiatan untuk melatih kegiatan apa saja yang dilakukan oleh pekerja. Nah, yang ketiga ada dokumen semua perusahaan pasti memiliki sebuah dokumen untuk mengecek masuk tidaknya pekerja, menghitung keuntungan dan kerugian yang masuk. Dan yang terakhir ada data informasi atau data yang dipergunakan untuk menjadi sebuah informasi perusahaan yang ingin bekerja dengan perusahaan kita. Nah, selanjutnya aku mau bahas tentang artikel ilmiah tentang narkoba dapat membunuh dan merugikan orang-orang di sekitar. Permasalahan narkoba yang ada di Indonesia masih bersifat urgent dan kompleks. Jumlah pengguna narkoba di Indonesia terus meningkat. Sebagian besar penggunanya adalah para remaja. Terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahgunaan atau pecandu narkoba secara signifikan.
klasifikasi. Seiring dengan pengungkapan kasus tindakan kejahatan narkoba yang semakin beragam, polanya yang semakin masif pula jaringan sindikatnya. Kasus penyalahgunaan narkoba sudah ada dari dulu sampai sekarang. Pecandu narkoba banyak yang awalnya tidak tahu bahwa yang dikonsumsi adalah narkoba. Mereka kira itu adalah sebuah suplemen, menyehatkan diri, vitamin, dan lain sebagainya. Ketika mereka terlambat sadar bahwa yang mereka konsumsi sebenarnya narkoba, mereka menjadi pecandu narkoba dan sudah dipastikan akan sulit lepas dari jenis narkoba. Biasanya yang memakai narkoba itu ada remaja. Nah, remaja merupakan suatu transaksi dari anak-anak di usia dewasa yang mulai antara 8 sampai 10 sampai 18. Memberi batasan usia remaja 12 sampai 21. Menurut Santrok, usia remaja berada pada rentang 12 sampai 23 tahun di masa remaja mulai mencari jati dirinya. Banyaknya remaja yang terjerumus ke dalam obat-obatan terlarang dan penyalahgunaan narkoba. Entah itu digunakan untuk menghilangkan rasa depresi, kecemasan, maupun meningkatkan suatu rasa percaya diri. Ada remaja yang salah memilih dalam suatu pergaulan. Contohnya seperti seorang anak yang memiliki suatu hubungan dengan pihak keluarga yang toksik. Mereka kemudian disarankan atau dipaksa oleh temannya untuk memakai narkoba agar dirinya bisa menenangkan pikiran. Selain teman, faktor lingkungan juga bisa menyebabkan remaja kecanduan narkoba, terutama jika kondisi rumah tidak kondusif, misalnya kurang mendapatkan perhatian dari orang tua dan saudara, meningkatkan besar 24 hingga 28% remaja menggunakan narkotika. Kalangan remaja terpapar narkotika lebih sebagai pengguna jangka panjang sebab mereka memiliki waktu yang cukup panjang dalam mengonsumsi narkoba sebanyak 275 juta penduduk di dunia atau 5,6% dari penduduk dunia usia 15 sampai 64 tahun pernah mengonsumsi narkoba. Sementara di Indonesia, BNN selaku vokal poin di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba mengantongi angka penyalahgunaan narkoba tahun 2017 sebanyak 3.376.115 orang yang rentang usia 10 sampai 59 tahun. Sedangkan angka penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar di tahun 2018 dari ibu kota Provinsi DKI Jakarta mencapai angka 2,29 juta orang. Selain salah satu kelompok masyarakat yang rawan terpapar penyalahgunaan narkoba adalah mereka yang berada pada usia 15 sampai 30 tahun atau generasi milenial. Nah, apa sih narkotika? Narkotika adalah jenis obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Nah, remaja
merupakan suatu perkembangan serta beralihan antara masa anak-anak ke dewasa yang mencakup perkembangan fisik, intelektual, emosi, dan sosial. Pada masa remaja, manusia tidak dapat disebut sebagai orang yang sudah dewasa, tetapi tidak dapat pula disebut anak-anak. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10 sampai 18 tahun. Dan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana atau BKKBN, rentan usia remaja adalah 10 sampai 24 tahun dan belum menikah. Faktor penyebab remaja memakai narkoba. Secara psikologis, remaja yang mengalami gangguan kecemasan, stres berat, gangguan perilaku, maupun depresi sekalipun mereka mengonsumsi narkoba bisa menjadi salah satu cara untuk bahkan solusi untuk mengatasi masalah yang mereka alami. Secara faktor lingkungan juga bisa menyebabkan penyalahgunaan narkoba pada remaja. Contohnya seperti mengikuti teman atau agar diterima di pergaulan. Dalam memicu remaja untuk memulai mencoba narkoba hingga menjadi kecanduan, terutama jika kondisi rumah tidak kondusif, misalnya karena tidak bisa menghadapi toxic parents atau kurang mendapatkan perhatian dari orang tua dan saudaranya. Nah, ada faktor dari genetik. Faktor genetik adalah contohnya seperti seorang remaja berisiko besar untuk bercandu narkoba jika ia memiliki orang tua atau saudara kandung yang juga mengalami kecanduan narkoba atau alkohol. Rasa ingin tahu. Nah, rasa ingin tahu juga bisa membuat remaja penasaran untuk mencoba narkoba hingga akhirnya menjadi seorang pecandu. Tanda-tanda fisik orang yang memakai narkoba. Mata merah dan pupil mata yang mengecil atau membesar, perubahan pola makan atau pola tidur, penurunan atau peningkatan berat badan yang drastis dalam waktu singkat, sering kelelahan atau justru sangat bertenaga, dan tidak bisa diam atau tidak bisa tidur. Perubahan pada penampilan fisik dan ketidakpedulian terhadap penampilan, sering mimisan, batuk, dan tidak kunjung sembuh, mengalami kejang tanpa adanya riwayat epilepsi. Selanjutnya ada perilaku dan psikologis. Selain gejala fisik, remaja atau orang dewasa juga menggunakan narkoba bisa menunjukkan beberapa tanda dan gejala psikologis atau perubahan perilaku seperti lebih tertutup dan terlihat seperti merahasiakan sesuatu, perubahan suasana hati secara tiba-tiba, kurangnya minat terhadap hal-hal yang disukai sebelumnya, sulit berkonsentrasi, tidak memiliki motivasi dan tampak lesu, cemas, paranoid, dan menarik diri dari lingkungan sosial, sering bolos sekolah, dan prestasi akademik menurun. Gejala spesifik dari jenis narkoba yang dikonsumsi. Selain gejala fisik dan psikologis, gejala yang lebih spesifik juga dapat muncul tergantung jenis narkoba yang dikonsumsi. Berikut adalah tanda dan gejala spesifik akibat efek narkoba berdasarkan jenis narkoba yang digunakan. Nah, kalau menggunakan obat golongan stimulan,
narkoba narkoba golongan stimulan dapat menyebabkan peningkatan detak jantung dan tekanan darah, sulit tidur, tidak bisa diam, sering lapar, dan mudah lupa. Obat golongan depresan narkoba yang termasuk obat golongan depresan seperti obat penenang, heroin, dan ganja akan membuat pengguna merasa lebih rileks, mengantuk, napas melambat, tekanan darah menurun, detak jantung melemah, dan proses berpikir menjadi lebih lama. Obat halusinogen. Obat halusinogen terkadang juga disebut sebagai obat psikedelik. Contoh narkoba termasuk dalam golongan halusinogen adalah magic mushroom, LSD, ketamin, ekstasi, dan ganja. Cara mengatasi kecanduan narkoba pada remaja. Sebagai orang tua, penting bagi Anda untuk membekali anak yang pengetahuan mengenai bahaya narkoba. Dengan informasi yang jelas dan akurat, anak-anak remaja akan mengerti dan memahami bahaya narkoba. Saat menjelaskan perihal bahaya narkoba pada remaja, hindari penggunaan kalimat cenderung menakut-nakuti. Sebaliknya, berikan informasi yang jelas mengenai efek dan konsekuensi dari penggunaan narkoba. Jika anak sudah terlanjur atau terbukti menggunakan narkoba, tetapi hadapi dengan bijak dan terbuka. Sebagai orang tua, Anda mungkin sangat kecewa dan emosi. Anda sudah terpancing. Namun, cobalah untuk berbicara dengan tenang agar anak merasakan adanya kepedulian, empati, dan kasih sayang. Dengan mendengarkan dan memberikan ruang kepada anak untuk berbicara, mereka bisa menjadi lebih jujur dan mengungkapkan apa adanya yang terjadi dan alasan menggunakan narkoba. Jika anak Anda menjadi salah satu korban penyalahgunaan narkoba pada remaja, Anda dapat membawanya ke psikiater untuk menjalani konsultasi dan pemeriksaan psikologis. Setelah melakukan pemeriksaan, psikiater mungkin akan menyarankan anak Anda untuk menjalani sesi psikoterapi, rehabilitasi narkoba, dan memberikan pengobatan untuk menangani kondisi anak yang mengalami ketergantungan narkoba. Nah, kesimpulannya adalah tujuan membuat artikel ini adalah untuk mencegah remaja-remaja untuk menggunakan narkoba, bahkan mengatasi remaja yang sudah terlanjur memakai narkoba. Selain itu, ada juga untuk menginformasikan kepada seluruh orang tua untuk menjaga anaknya, terutama yang memiliki anak remaja. Masa-masa remaja adalah masa-masa di mana anak-anak mencari jati dirinya. Tidak heran jika anak-anak memasuki masa remaja banyak yang terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan. Maka tugas orang tua untuk menjaga anak agar tidak terjerumus untuk memakai narkoba. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah woi.